Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan saya Ibob David dalam program 5 menit yang memberkati. Hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Beberapa waktu lalu saya diingatkan tentang ayat ini kembali. Bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saya coba cari terjemahannya, saya coba buka terjemahan-terjemahan yang lain. Saya bersyukur baik itu terjemahan baru, bahkan firman Allah yang hidup atau ayat Alkitab yang terbuka. Kita bisa lihat dalam King James dikatakan, for the kingdom of God is not in word but in power. Jelas di King James dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan di dalam perkataan aja, tapi dalam kuasa, but in power. Nah, kalau firman Allah yang hidup, FAY, dikatakan kerajaan Allah bukan hanya kata-kata saja, melainkan hidup dengan kuasa Allah. Kalau kita berkata, Allahku akan memenuhi setiap kebutuhan dan keperluanku. Kalau kita berkata, apa saja yang kita buat dibuat berhasil. Kalau kita berkata, aku akan jadi kepala bukan ekor, aku akan terus naik dan menjadi turun. Harusnya kata-kata itu terrealisasi, terjadi, digenapi dalam kehidupan kita. Ingat tadi bahwa kerajaan Allah bukanlah hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Di tengah pandemi, di tengah perang Rusia, Ukraina, di tengah situasi yang kondisi yang terjadi, jelas dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan hanya kumpulan atau rangkaian perkataan atau kata-kata saja atau ucapan saja. Tetapi kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Ya, kuasa Tuhan yang supranatural dan dahsyat adanya. Saya suka banget dengan satu lagu berkata, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Jujur beberapa hari lagu itu saya nyanyikan kembali. Jelas Tuhan ingatkan saya. Berapa waktu lalu saya mengalami sedikit tantangan, kondisi. Sedikit ada kebutuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan please jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Tuhan. Terus Tuhan ingetin, kerajaan Allah itu bukan soal perkataan loh. Tapi kuasa. Kamu sering mengucapkan firman. Harusnya kamu tahu ada kuasa di dalamnya. Wah, saya langsung bangkit kembali. Saya percaya. Jadi dikatakan kalau kita yang percaya sebagai anak-anak Allah, maka hidup kita tidak hanya dipenuhi dengan kata-kata atau teori dan ucapan saja, atau cuma kutipan-kutipan ayat dan firman saja, tetapi kita harus mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Hari itu saya masuk ke kamar, saya sambil dengar lagu dalam hadirat Tuhan. Terus saya berdoa, Tuhan tunjukin kuasamu. Saya ingat banget itu sore jam 3. Jam 9:30 malam Tuhan tunjukkan kuasa. Waktu saya lihat Tuhan buka jalan. Wow, sampai saya bilang sama istri saya, Tuhan dahsyat. Baru komunikasi sama Tuhan, baru ngomong sama Tuhan. Mungkin beberapa teman saya juga saya sempat sharing dengan sahabat saya, Bro Joni Simanjuntak. Saya cerita kondisi yang ada. Tapi Tuhan tunjukin, Tuhan nyatakan kuasanya. Pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, mari kita alami kuasa Tuhan dan kita nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Serta kita saksikan bagaimana Tuhan sungguh nyata dan berkuasa dalam hidup ini. Mari kita lihat, kita terima dan kita hidup dalam kuasa Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.